Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya ingin membagikan kisah hidup saya. Kalau dimana saya bersyukur bahwa tepat hari ini 6 Oktober tahun 2020 saya mengingat kembali 20 tahun yang lalu ada peristiwa yang saya alami bersama dengan keluarga saya, yaitu tragedi Wamena berdarah 6 Oktober 2000. Nama saya Trini Wuwungan. Saya lahir di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dari kecil sampai saya berumur 13 tahun, saya merasa sangat nyaman tinggal di Wamena. Ada rasa kekeluargaan, toleransi antar umat beragama, dan walaupun tetangga-tetangga saya bukan saudara, tetapi sudah seperti saudara rasanya. Karena orang tua saya dua-duanya adalah perantau. Orang tua saya asli orang Manado, Sulawesi Utara. Tetapi sejak masa muda mereka merantau di Papua, sehingga saya pun akhirnya lahir di sana. Dan juga kakak-kakak saya dan adik saya. Saya bersyukur dan sampai suatu hari, yaitu tanggal 6 Oktober tahun 2000, hari itu hari Jumat, seperti biasa saya pergi ke sekolah. Sekolah saya waktu itu adalah SMP Negeri 2 Wamena. Setelah saya sampai di sekolah, saya bersama beberapa teman-teman saya disuruh untuk balik ke rumah masing-masing. Pada saat itu saya belum memahami sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dalam perjalanan pulang dari sekolah ke rumah, saya waktu itu berjalan kaki karena jarak dari sekolah ke rumah cukup dekat, sehingga saya hanya berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Dan di sepanjang perjalanan itu saya melihat banyak sekali orang-orang pribumi, orang-orang asli Papua yang berjalan lalu lalang dan membawa senjata tajam, yaitu panah, tombak, kapak, parang, dan lain-lain. Tetapi bagi saya itu adalah hal yang biasa, karena memang masyarakat yang ada di sana itu seringkali jalan di jalan raya membawa senjata tajam. Jadi saya tidak merasa takut, tidak merasa cemas, karena hal itu sudah sering saya lihat sejak kecil. Sampai di rumah ada papa saya, mama, juga adik saya dan seorang asisten rumah tangga. Dan asisten rumah tangga waktu itu di rumah kami adalah orang pribumi, yaitu orang asli Papua. Dan dari pagi itu kami merasa biasa-biasa saja. Walaupun dari dalam rumah kami melihat banyak orang di luar rumah lalu lalang dan membawa senjata tajam seperti yang saya lihat waktu saya pulang dari sekolah. Dan ternyata kami tidak tahu banyak hal yang terjadi di beberapa titik di kota Wamena pada saat itu. Karena ternyata kabel telepon rumah kami diputus, sehingga orang-orang, teman-teman tidak bisa menghubungi kami. Sampai saat siang itu mama saya seperti biasa memasak, kami makan bersama, dan juga mama saya masih sempat membuatkan jus terong untuk kami. Bahkan saya masih sempat bersantai dengan mama saya sambil saya tiduran di paha mama saya pada saat itu. Karena kami merasa ya seperti yang sudah-sudah tidak akan terjadi apa-apa, karena kota Wamena itu sangat damai. Dan di siang itu juga ada tamu yang datang ke rumah kami. Ada seorang hamba Tuhan, orang Manado, yang akhirnya dia mati terpanggang di dalam rumah kami. Dan juga seorang intel yang memantau situasi di daerah tempat kami tinggal. Tiba-tiba sekitar jam 2 siang ada suara tembakan. Polisi datang ke daerah rumah kami, ya, tujuannya untuk menurunkan bendera bintang kejora di posko Papua Merdeka daerah tempat kami tinggal. Rupanya tanpa sepengetahuan kami,
sudah banyak kejadian penurunan bendera Bintang Kejora di beberapa titik di Kota Wamena, tapi kami tidak tahu karena kabel telepon juga diputus oleh masyarakat, sehingga teman-teman kami tidak bisa menghubungi kami karena saat itu belum ada telepon seluler di daerah kami tinggal. Nah, ketika para polisi datang tanpa diduga-duga, banyak sekali masyarakat pribumi yang melakukan perlawanan. Kami juga kaget ketika mereka mungkin dari pinggir-pinggiran rumah mereka keluar untuk melawan para polisi yang datang. Pertama-tama rumah-rumah warga sipil itu mulai dilempari dengan batu, termasuk rumah kami, sampai kaca-kaca hancur semuanya. Tetangga-tetangga kami pun demikian. Akhirnya para polisi mundur ya karena jumlahnya sudah tidak seimbang. Pada saat itulah warga sipil non pribumi diserang ya. Karena rumah tetangga sebelah kami sudah mulai terbakar, papa saya menyuruh saya bersama mama dan adik saya ke halaman belakang rumah. Dan situasi yang ada pada saat itu sangat mencekam dan kami merasa sangat takut ya, karena ada teriakan di mana-mana dan juga rumah-rumah yang sudah mulai terbakar dan dilempari dengan batu, juga teriakan-teriakan yang saya dengar dari tetangga-tetangga saya ya. Pada saat itu di halaman belakang rumah itu saya bersama mama dan adik saya, kami berlutut, kami berdoa, kami memohon pertolongan Tuhan pada saat itu ya. Karena situasi yang sangat mengagetkan kami dan juga membuat kami takut. Papa saya saat itu masih ada di dalam rumah karena rumah tetangga sudah mulai terbakar. Jadi papa saya mencoba untuk menyelamatkan, ada satu unit mobil yang ada di garasi, sehingga papa saya menurut kesaksiannya dia menyiramkan air ke tembok-tembok rumah kami ya, supaya memperlambat api untuk sampai ke rumah kami. Tapi tanpa sepengetahuan papa saya, ternyata di halaman belakang rumah kami itu ada 5 orang yang lompat pagar rumah kami dan masuk ke halaman belakang rumah kami. Dan pada saat itu kami berhadapan langsung, kami bertatapan muka dan kami sangat kaget. Lalu saya bersama mama dan adik saya, kami dikejar di halaman belakang rumah itu, karena memang halaman belakang rumah kami pada saat itu cukup luas, sehingga mereka mengejar kami. Tadinya kami mau masuk ke dalam rumah lagi, tapi tidak sempat. Akhirnya mereka mendapati kami pada saat itu. Kemudian saya secara pribadi mau ditusuk pakai panah, namun saya tahan panah itu, saya katakan jangan. Kemudian ada seorang lagi mengambil batu, lalu kepala saya dipukul 2 kali sehingga saya jatuh tertelungkup. Pada saat saya jatuh, saya sudah tidak melihat lagi apa yang dilakukan mereka terhadap mama saya dan juga adik saya. Saya hanya mendengar teriakan mama saya sambil merintih dan menangis. Kemudian pada saat itu saya merasakan punggung saya dikapak 2 kali. Dan di situ saya merasakan ada bunyi seperti tulang yang patah. Dan seketika itu kaki saya tidak bisa merasakan apa-apa. Mungkin pada saat itu saya sudah lumpuh karena tulang belakang saya patah. Dan saya bisa mendengar bunyi napas saya ya, ketika saya tarik napas di belakang bunyi gitu. Jadi belakang saya ini ternyata sudah bolong ya pada saat itu. Tapi pada saat itu Tuhan memberi hikmat untuk saya pura-pura mati.
Jadi ketika saya sudah dalam kondisi yang demikian, tiba-tiba saya berpikir untuk pura-pura mati. Jadi saya menjatuhkan kepala saya sehingga mereka tidak melakukan apa-apa lagi kepada saya. Hujan juga turun lumayan deras pada saat itu ya saudara. Lalu papa saya mengangkat saya. Sebelumnya papa saya ketika mau keluar, mereka melihat papa saya, kemudian papa saya mau dipanah sama mereka, kemudian papa angkat tangan, papa katakan dalam nama Yesus. Akhirnya panah itu meluncur, benar saudara, tepat di dada papa, tetapi panah itu tidak masuk, bahkan panah itu patah. Mereka sangat kaget sehingga mereka meninggalkan papa saya. Saya percaya itu adalah kuasa nama Yesus. Ketika papa saya menyerukan nama Yesus ya, maka panah-panah yang datang itu bisa dipatahkan sehingga mereka lari meninggalkan papa saya. Dan panah itu hanya tersangkut di kancing baju papa saya. Dan mama saya pada saat itu mati di tempat karena mama saya dikapak di bagian kepala, kemudian di dadanya, yaitu di jantungnya, dan ditombak di bagian perutnya. Ini adalah menurut kesaksian papa saya, karena papa saya menyaksikannya pada saat itu. Saya hanya mendengar teriakan mama saya karena saya posisinya adalah sudah tertelungkup. Papa saya mengangkat saya dan juga adik saya ke dalam. Adik saya juga dikapak di bagian mulutnya sampai mulutnya ini terbuka dan lidahnya hampir putus, tinggal segini lagi lidahnya putus ya. Kemudian di sekujur badannya itu ada tusukan-tusukan panah. Waktu itu adik saya masih berumur 7 tahun, sedangkan saya waktu itu berumur 13 tahun. Kemudian papa saya mengangkat saya dan adik saya masuk ke dalam rumah. Walaupun rumah tetangga sebelah sedang terbakar dan jarak rumah mereka dan rumah kami sangat dekat, kurang lebih 1 meter. Tembok kami berdekatan. Jadi karena papa sudah tidak tahu mau bawa kami kemana, situasinya masih mencekam, di jalan masih banyak orang-orang asli, sehingga papa mau tidak mau membawa kami ke dalam karena situasi di luar juga hujan. Dan mama tetap ditinggalkan di belakang karena sudah mati di tempat. Akhirnya papa saya mengangkat saya, kemudian mengangkat adik saya dan meletakkan kami di ruang tengah, ruang keluarga di saat itu. Dan yang saya ingat pada saat itu, papa saya berlutut di antara kami, lalu papa saya tumpang tangan di antara saya dan adik saya. Lalu pada saat itu papa saya katakan, Tuhan, apapun yang Engkau izinkan terjadi di tengah-tengah keluargaku, aku tidak akan berhenti menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu yang papa saya katakan pada saat itu. Kalau mungkin saat ini saya membayangkan situasi papa saya pada saat itu adalah situasi yang sangat tidak mudah, di mana istrinya sudah mati di belakang, kedua anaknya terkapar, dan rumah sudah mulai terbakar, saudara. Tapi saya percaya hanya karena kekuatan Roh Kudus papa saya bisa berkata seperti itu, dan dia mempunyai iman yang sangat luar biasa pada saat itu. Dia tidak mau menyangkal Tuhan, dia tetap mempercayai Tuhan, tetap menyembah Tuhan walaupun situasi yang ada saat itu sangat bisa membuat kita kecewa kepada Tuhan. Karena
keluarga saya adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Pada saat itu papa saya adalah seorang majelis di gereja tempat kami beribadah, dan papa dan mama saya sangat aktif di gereja dan juga menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan kami pun adik kakak, saya punya 2 juga kakak kandung. Kakak saya yang pertama waktu itu sedang berkuliah di Manado, sedangkan kakak saya yang kedua pada saat itu ada di kota Wamena, tapi dia ada di rumah temannya dan dia terjebak sehingga dia tidak bisa pulang ke rumah. Jadi yang ada di rumah pada saat itu hanya saya, adik saya, papa dan mama saya juga asisten rumah tangga. Nah kemudian saudara, setelah papa saya mengatakan hal itu, saya minta supaya papa saya mengangkat saya ke dalam kamar. Dan pada saat itu saya sudah merasa seperti mau mati rasanya. Kemudian papa saya akhirnya menuruti, dia angkat saya ke kamar. Dan tidak lama setelah itu terdengar suara tembakan. Ternyata polisi datang dengan pasukan yang lebih banyak. Kemudian papa saya melambaikan tangan di jendela karena kaca-kacanya sudah hancur. Lalu mereka melihat lambaian tangan papa saya, mereka langsung masuk ke dalam rumah dan juga mengevakuasi kami, baik saya dan adik saya. Dan pada saat itu tetangga-tetangga yang lain pun juga sudah dievakuasi, sudah dinaikkan ke atas truk, dan darah dari belakang punggung saya ini terus bercucuran, sehingga tetangga-tetangga yang melihat juga pada saat itu semuanya menangis. Tapi puji Tuhan saya tidak pingsan. Mungkin Tuhan izinkan supaya saya bisa mengingat setiap kejadian ini, dan supaya saya bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Kemudian kami semua yang dievakuasi diangkut menggunakan truk, dan warga yang lain itu diantarkan ke kantor polisi. Setelah itu korban-korban luka kami diantarkan ke rumah sakit. Dan saudara, sampai di rumah sakit hari sudah mulai gelap, tapi di seluruh rumah sakit mati lampu, dan situasi yang sangat mencekam pada saat itu, ya, karena dokter, perawat semuanya takut, sehingga saya dijahit sementara. Saya harus didekatkan ke jendela. Kemudian lampu ambulans dari luar itu dinyalakan untuk menjadi senter supaya saya bisa dijahit sementara pada saat itu, karena situasinya sudah mulai gelap. Jadi pada saat itu tanpa dibius mereka menjahit sementara punggung saya yang sudah lubang itu. Namun darah terus mengalir, ya. Setelah semalaman saya ada di rumah sakit itu, tapi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa darah saya tidak habis. Padahal saat itu saya berumur 13 tahun dan badan saya sangat kecil, ya, untuk ukuran anak-anak pada zaman itu. Tapi saya percaya karena ada darah Yesus yang mengalir dalam tubuh saya. Darah Yesus itu yang membuat darah saya tidak habis, ya. Dan pada saat ada di rumah sakit itu saya sempat menangis. Saya katakan, mengapa mereka jahat sekali kepada keluarga kami, ya, padahal keluarga saya, juga orang tua saya sangat sayang kepada orang-orang Wamena pada saat itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus juga ajarkan kami untuk tetap bersyukur dalam segala situasi apapun. Dan tanpa sepengetahuan saya, jenazah mama saya yang sudah diangkat itu ditaruh di bawah kaki tempat tidur saya. Tetapi mereka tidak mengatakan hal itu. Mereka mengatakan setelah semua kejadian itu berlalu.
supaya saya tidak histeris. Mungkin kalau saya tahu bahwa jenazah mama saya itu ada di bawah tempat tidur saya pada saat itu. Kemudian setelah semalaman di rumah sakit, besok paginya saya bersama papa saya, adik saya, kakak saya, dan beberapa korban lainnya diterbangkan ke Jayapura untuk dirujuk. Kami diterbangkan menggunakan helikopter dari negara Rusia yang memang pada saat itu dikirim khusus untuk membantu korban-korban kerusuhan, membantu evakuasi yang ada di Wamena. Dan kabar yang beredar saat itu di antara teman-teman saya bahwa saya sudah dipanggil Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan sedang bekerja pada saat itu untuk menyatakan kuasa-Nya. Sampai di Jayapura, saya dibawa ke RSUD Jayapura, di ronsen dan lain-lain, dan hasilnya cukup mengagetkan. Karena kata dokter tidak ada satu tulang pun yang patah, tapi selaput paru-paru saya itu ada kena gesekan dari senjata tajam. Jadi yang dokter pertanyakan, kalau tulang tidak ada yang patah, kapaknya itu lewat mana ya. Jadi ya mungkin memang benar peristiwa itu, ketika tulang saya patah, kapak itu bisa masuk ke selaput paru-paru saya. Tapi saya percaya Tuhan sudah ganti tulang saya yang patah itu. Tuhan sambungkan tulang saya yang patah itu ya, sehingga dokter pun tidak bisa berkata-kata lagi. Karena saya percaya Tuhan yang ciptakan manusia. Hanya Tuhan yang tahu persis tubuh manusia. Hanya Dia yang bisa mereparasi bagian-bagian tubuh yang hancur. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Kemudian saya dioperasi dan saya di ruang ICU selama 3 hari dan di ruang perawatan selama 2 minggu. Setelah dioperasi, dokter mengatakan kepada saya untuk bisa mengangkat kaki saya, dan ternyata bisa saya angkat kaki saya, bahwa ternyata saya kemudian bisa dapat berjalan lagi. Tetapi saya harus melatih pernapasan saya karena pada saat itu paru-paru saya sempat terganggu. Tetapi puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik. Kalau saya masih ada sampai saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan juga adik saya mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Kalau lidahnya itu ketika dijahit, sebenarnya lidahnya setengah dari lidahnya itu sudah busuk ya. Tetapi ketika dijahit kemudian ditutup dan dibuka lagi, ternyata lidahnya bisa tersambung dengan baik, dengan lidah yang segar lagi. Itu semua karena mujizat Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Jadi saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, dan Dia nyatakan kuasanya, mujizatnya dalam kehidupan kita semua. Sampai saat ini saya tidak pernah menaruh dendam kepada orang-orang yang sudah melakukan hal itu kepada keluarga kami. Karena beberapa bulan setelah peristiwa itu, papa saya mengajak kami semua untuk membuat ibadah, yaitu pelepasan pengampunan. Kami bertemu dengan panglima yang memimpin pasukan pada saat itu untuk menyerang warga sipil. Kami mengadakan ibadah untuk melepaskan pengampunan dari kami kepada orang-orang pribumi, sehingga kami mengampuni mereka, kami mendoakan mereka. Dan sampai saat ini kami bersyukur, baik papa saya maupun saya dan adik saya yang ada di peristiwa itu langsung, kami semua sudah menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Dan walaupun kami sudah tidak ada di kota Wamena, tetapi doa kami untuk kota Wamena penuh damai, Wamena dipulihkan, dan Wamena akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami, Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam pekerjaan.
pekerjaannya. Tuhan Yesus itu selalu baik dan Dia tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Walaupun saya harus kehilangan ibu saya, tetapi saya bersyukur buat setiap proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Kiranya kesaksian ini boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun yang engkau alami dalam hidupmu. Setiap kita mempunyai masa kelam, setiap kita mempunyai lembah-lembah, setiap kita mempunyai titik terendah dalam hidup kita. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Dan Dia mempunyai rancangan yang indah, Dia mempunyai rancangan yang terbaik untuk kita, untuk masa depan kita. Karena Dia mau untuk kita menjadi saksinya di kemudian hari. Puji Tuhan, inilah yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.